Serius Pak, dia harus serius Pak. Alhamdulillah kita sudah sampai di villa Pondok Sawah dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa merasakan kebersamaan dengan jerih payahmu untuk mengumpulkan 1.000, 2.000 hingga sampai sekian banyak, dan kita bisa berkumpul merasakan kebersamaan disertai dengan apa yang sudah kamu lakukan untuk mengikuti berbagai ujian dan berbagai arahan serta kemarahan Bapak Ibu Dewan Guru yang mungkin nanti akan membekas di hatimu. Salah satunya adalah kesan-kesan yang ketika kamu belajar tentang kedisiplinan masih kurang, maka mungkin ada guru yang lain atau saya selaku wakil dari kepala sekolah untuk menjadi wali kelas kalian dengan menyampaikan misalkan mesti telat teman Pak Wi mesti ngarane aku wis sing kena kayak gitu ya. Ya, tapi alhamdulillah kita sudah di penghujung di mana kita nanti akan mengalami kebersamaan yang berbeda. Kamu nanti dengan segala kegiatanmu yang baru dan Pak W juga mengalami kegiatan yang baru, tapi tidak bersama kamu semua. Jadi kebersamaannya mungkin dengan kelas yang lain ataupun dengan liku-liku yang lain juga. Tapi harapannya kami selaku wakil dari kepala sekolah yaitu wali kelas kalian, banyak hal yang saya alami, banyak kebahagiaan, banyak pelajaran yang saya petik, tapi juga ada kesan-kesan yang kita sempat nangis ya waktu itu, yang aku masih teringat. Ya Allah, ini bukan hari ulang tahunku, ini juga bukan hari guru, ini juga apa ya, menebak-nebak di pikiranku ketika anakku 12 ini kok aneh gitu, semua kok aneh. Terus kebetulan kok kesan-kesannya itu kok ya pinter yang pakai skenario itu loh, ya Allah, kok ya ibat sampai Ahyan itu lah, sampai heran aku. Benar-benar aku ketika langsung mukul Ahyan itu langsung, ya Allah, aku kok begitu kejam. Tapi kalau gak tak pukul terus ternyata ya Allah, ampun aku sampai nangis. Ampun ya Allah, saat itu aku benar-benar jadi orang yang merasa bersalah. Tapi alhamdulillah sekarang kamu akan mengalami kehidupan baru. Nanti saya harapkan semuanya sukses, nggak ada yang enggak. Amin. Sukses kerjaannya, yang kuliah juga gitu. Seandainya nanti tidak bisa diterima di perguruan tinggi negeri, yakinlah bahwa apa yang kamu cari itu akan ketemu di penghujung atau di perjalanan yang berikutnya. Ini saya kilas balik ke diri saya sendiri. Dulu saya itu sangat egois, sangat selfish ketika saya mencari perguruan tinggi negeri sampai tes 3 kali tidak lulus. Itu sempat protes kepada Allah, ya Allah, saya benar-benar seperti orang yang nggak bisa berpikir sehingga saya nggak pernah lolos dalam ujian masuk perguruan tinggi negeri. Tapi setelah saya di perjalanan saya lulus dari universitas swasta, ternyata saya baru menyadari hikmahnya. Ya Allah, ternyata saya di swasta itu, kenapa kok Allah naruh di swasta? Ternyata saya memang nggak mampu untuk di negeri. Bukan karena pemikirannya, tapi ternyata rezeki saya itu tidak ada untuk sekolah negeri. Seandainya waktu itu saya keterima juga tidak mungkin saya bisa sekolah. Jadi intinya nanti apapun yang kamu peroleh, nikmati, jalani dan nikmati, insya Allah kamu akan sukses untuk itu. Amin. Ya Allah. Perangkatannya cukup ya. Sekarang adalah tukar kado. Ya. Semoga berkah yang ada balik. Diam saja. Oke, kemudian yang berikutnya adalah seseorang yang menurutku istimewa walaupun sebagai sasaran saya. Setiap kali mengajar mesti menjadi bagian dari
pengajaran saya sedikit-sedikit mesti lapor ke guru-guru. Apa? Pak Wi itu nggak suka sama saya, Pak Wi itu dendam sama saya. Salah satunya memberi sasaran tangan kiri saya di pipinya sampai mental tanganku. Ya Allah. Itu beratnya hidup saya, kena tangannya, kena pipinya, terus saya langsung merasa mental. Dia mesti ada di setiap langkah-langkah saya mengajar, mesti namanya tercantum hingga dia mesti aku meneh. Yang merasa bisa maju. Itu Amerika. Iya, si tampan ibat. Yes, Kemudian yang ketiga adalah putri cantik dari kejauhan sana yang tiba-tiba datangnya, permisi Pak, saya terlambat, permisi Pak, saya ketinggalan. Allah Kadang-kadang sampai hampir setengah jam. Kemudian ada lagi mohon maaf, lagi sakit perut. Di sana dia Anissa, Ibu Anissa. sempat ibunya bilang anaknya ini Pak Dengan melek. lambung jadi Amalia. salah dikit izin sampai ujian mohon izin. Oke, dia tuh masih pendiam meskipun dia sasaran saya untuk beberapa kali tampil pidato, tapi meskipun berhasil setidaknya dia sudah mau mencoba. Siapa berikutnya? Monggo Mbak. Sing rumangsa. Ya. Oh iya. Wong aku gak merasa dipaksa ya. Nah itu lain buat itu Pak. Kepomen ngawak gak Oke. Salah satu cowok yang sering bisa dikatakan rajin, selalu datang meskipun kadang-kadang terlambat dengan izin jemput temannya, tapi dia termasuk yang paling rajin. Sebenarnya dia sudah cukup bagus dalam bidang-bidang yang lain, meskipun tadi saya juga iri dia dapat suapan saya juga. Betapa bahagianya, tapi ya begitulah. Meskipun kadang-kadang terkena Pak Wid mesti ngarani aku dan aku ngerjano. Oke, siapa dia? Sudah. Aku kaget dulu. Bilang mana? Bisa dibilang jagoan, tapi bisa dibilang Dokumentasi, bro. Cukup merdu tapi pemalu, sedikit introvert. Dia juga sering kalau pelajaran mesti saya nggak suka bahasa Inggris, sedikit apa namanya? Gak percaya diri, kadang sering dibully dengan suara indahnya pun sering dibully. Wahyu. Tapi dia juga termasuk bagus, cuman ketika saya puji dulu langsung, Pak jangan puji suara saya loh. Kenapa? Sampai ibunya bilang apa anaknya kok bisa pemalu kayak gitu. Dia pindah anak kelas 11 kalau nggak salah. Gak bahaya. Seorang cantik yang berikutnya adalah seorang yang menjadi salah satu musuh dari meskipun dulunya kawan juga, tapi merupakan musuh juga. Saya beberapa kali terlihat itu mesti bertengkar.
dia merasa Orang mana? seorang pria itu mesti Imron. Guru itu digugu dan ditiru. seorang pria itu mesti mengatakan bahwa dirinya itu berbeda dengan lainnya, meskipun ya memangnya berbeda, cuma dia nggak mau Berbeda, mengatakan tetap itu. Himalaya. Tapi Pak W orang ini loh ibarat itu selalu menghina saya kayak gitu. Oh, tidak aku. Selalu dihina oleh Iqbal, kemudian Tidak aku, Bro. salah satunya Aku sing terhina tadi, Pak. kamu enggak ini sering kamu olah bahasa sampai dia nggak terima. Musuh. Tapi sebagian anak katanya itu anaknya Pak W kok mesti kok. Oh iya, saya. Enggak Siapa? Ayan. Ega. Si Taman Ayan. Ya, cewek kok. Oh. Anissa itu. Ya, siapa dia? Anissa. Bener. Kur. Oh hebat iya email. Iya sing dikudu hebat kan email. Cido. Saya menik kuliah anak penerus ya, Mas. Dia suka menyanyikan lagu dangdut sejak awal itu sejak sebenarnya sudah kelas 1 dia itu sudah diingatkan bahwa sebenarnya pantas juga menjadi vokalis. Oh, ayo. Banyak terlalu rendah tapi enak kayak gitu. Sedikit paling berizin perutnya sakit, izin ke karena badan, terlambat sepeda punya bocor, kemudian dan sebagainya. Ternyata dia adalah seseorang yang dekat dengan istanaku. Siapa dia? Oh iya aku. Ini nanti nanti. Ngarang balik hari. Kalau balik hari. Siapa dia yang belum Yo, lagi? Mas Ron. Seorang yang pemalu, introvert, tapi juga seorang pemberani sehingga bisa memutuskan kapan dia nggak masuk, kapan dia masuk. Tidak banyak berbicara, dia seorang pendiam sampai bapaknya sendiri bingung. Saya punya anak ini Pak, bingung saya harus saya apakan. Pagi sudah saya bangunkan, ditinggal sampai ujian pun dia berani untuk tidak datang, alasannya dikiranya adalah hari libur ya. Kemudian ngasih ujian tunggu gitu ya opo kabeh. Oke, siapa dia? Muhammad Ridho Pangeran Taman. Ridho. Iya, Mas Ridho. Nabi Muhammad. Ya. Ya memang saya tambahin Pak Selongu. Mas, bisa dibuka Mas. Sungkan Mas. Iya Mas. Enggak air ini kamar. Ya jadi untung-untung ngono. Seseorang yang ingin sekali kuliah. Bareng-bareng tadi. Sebenarnya dia juga suka sastra sih, tapi banyak yang diperoleh tapi tidak mendukung dia untuk kuliah di mata pelajaran tersebut. Dia punya prestasi, juga bisa mengarang bahasa Inggrisnya juga saya rasa cukup bagus juga. Tapi tidak selama ini saya tidak mengenal dia sebagai orang yang didekati cowok atau cowok mendekati dia mendekati cowok itu kayaknya enggak juga. Maria be. Amalia Mario. Nania. Pak. Inginnya Kan dukung prosi. Oh, si lagi sih be. dia kemarin sudah banyak pujian sih dan banyak kita cantik juga ya. Kayak gitu. Padahal biasanya kalau
mengikuti sesuatu itu dia tidak seperti orang yang cantik. Siapa dia? Tangan bang sukses. Hidupnya terkesan penuh masalah, seakan dunia itu bermasalah semua dengan di rumah, di sekolah, bahkan dengan guru. Sedikit-sedikit Pak Wi saya keluar sebentar, Pak, saya ke kamar mandi lah dan sebagainya. Mesti sering banget merasa banyak masalah. Apalagi kalau saya menyatakan bahasa Inggris, salah satu orang yang tidak suka, aku pasti nggak bisa Pak bahasa Inggris, Pak. Aku nggak bisa. Ria. Dia punya banyak masalah, tidak hanya masalah pribadi dengan keluarganya, tapi dengan seseorang yang silih berganti datang ke dalam kehidupannya. Siapa dia? Sering Anak itu Pak. Cewek lah. Oh cewek. Faraha. Dalam kehidupannya, saya sampai kagum ya Allah. Boleh diambil langsung lamaran. Gak salah tadi gue. Cemburu kayak Bisa. Tapi ini nyata nih. Nyata sih. bilang apa? Makasih. Oke, dia termasuk salah satu kutu buku, nilainya cukup membahagiakan. Hampir setiap mata pelajaran dia mampu mengikuti, entah itu prestasinya bagus atau tidak, yang jelas dia mampu mengikuti. Dia akan dia terlihat berbeda dengan teman-temannya. Dia terlihat berbeda dengan teman-temannya. Di antara kawan-kawannya, salah satunya adalah dia memakai kacamata. Siapa dia? Anissa. Duh, gak bahaya tadi. Main serius. Pak Awe makanan dia apa yang bisa. Loh, aku nggak bilang gitu. Pak. Cium dulu. Biar kabar mana ini cium dulu. Awalnya saya tidak mengenal dia, meskipun dia mengenal saya lebih dahulu. Dia tidak ada di Asari saat dia kelas 1 atau mungkin bahkan dia saat dia kelas 2. Tapi saya kenal dia dan dia lebih kenal saya karena saya ada di sekolah dia saat dia kelas 1 dan 2. Ketika dia foto dengan saya dan beberapa temannya, ternyata banyak pujian yang terlontar ke HP saya. Ternyata dia stylenya bagus Pak dan sebagainya. Siapa dia ya? Datang kok langsung ke dalam kelas 3. Siapa? Nanda. Bir. Nabi Muhammad. Aku kiri dewe Pak. Wes, jangan ketawa. Jangan cukup introvert meskipun dia seorang pria yang Dani. entah itu banyak penggemarnya atau terkesan banyak yang suka atau banyak yang memberikan perhatian, tapi ternyata ada seseorang yang pernah mengisi hatinya mungkin dari kelas 1 sampai kelas 3. Ayah.
Tapi kabarnya tidak berlanjut sih kayaknya sampai sekarang. Tapi setidaknya dia adalah orang yang sedikit terlihat pahlawan saat temannya ada masalah. Dia langsung menjadi orang yang nomor satu sebagai bentengnya. Suatu ketika dia saya ketemu dia di perjalanan menuju ke Gadul. Kenapa kamu kok di sini jam segini nggak pada rumah teman? Ini tiba-tiba besoknya dapat kabar ada perkelahian Pak di sana Pak. Ya Allah, ternyata ketemu saya selesai perkelahian. Jagoan ternyata. Ayo maju. Iron. Jagoan Deon. Nanti. Adalah Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Dia bersuara lantang meskipun semangatnya tinggi tapi tidak konsisten. Kalau menurut saya suatu ketika aku menyampaikan ke dia adalah orang yang selalu mendukung meskipun anti bahasa Inggris. Beberapa kali mendapatkan kesempatan untuk mewakili sekolah